teman-teman, selamat malam. Sebelum kita mulai konferensi pers terkait dengan perkara Bea Cukai, kita akan menunjukkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka di perkara pajak Kalsel. Ya. Ya, supaya teman-teman bisa dapat gambar lah ya. Jadi ini saat dilakukan identifikasi begitu Pak ya? Identifikasi para tersangka yang ditetapkan. Kayak lagi jelasin Pak. Kontrol. Cukup teman-teman? Kita beralih ke perkara Bea Cukai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu. Yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang melalui karya-karya jurnalistiknya terus menyebarkan nilai-nilai anti korupsi dan juga dukungannya terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi KPK. Malam ini kita bertemu kembali untuk kami menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi berkaitan dengan kegiatan importasi barang di Bea Cukai atau di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Baik, untuk menjelaskan secara lengkap bagaimana kronologi, konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kami persilakan kepada Bapak Asep Guntur Rahayu untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan jurnalis yang saya cintai dan saya banggakan. Pada malam hari ini melanjutkan ya setelah tadi kami konvers terkait dengan tertangkap tangan di KPP Banjarmasin. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait impor barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pada hari ini Kamis tanggal 5 Februari 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait peristiwa tertangkap tangan para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kegiatan tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi ini bermula dari adanya laporan pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh KPK kemudian ditindaklanjuti dan hal ini juga sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena tentunya korupsi menjadi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk juga adanya peran serta masyarakat. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026, tim KPK bergerak secara paralel ya di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan Lampung. Jadi secara bersama-sama ada yang di Jakarta, kemudian juga ada yang berangkat ke Lampung untuk mengamankan 17 orang yang diamankan dalam tertangkap tangan ini. Yang pertama adalah saudara RJL selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Bea dan Cukai, P2 DJBC, periode 2024 sampai dengan Januari 2026. Jadi yang bersangkutan baru pindah ke Lampung. Yang kedua, saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kasubdit Intel P2 DJBC.
Yang ketiga, Saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kasih Intel DJBC. Yang keempat, Saudara AND selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR. Yang kelima, Saudara DK selaku Manajer Operasional PTBR. Yang keenam, Saudara IK selaku Driver Saudara ORL. Yang ketujuh, Saudara DD, Driver Saudara ORL. Yang kedelapan, Saudara FLR, yaitu pegawai DJBC. Ya. Yang kesembilan, Saudara ADT, pegawai DJBC juga. Kemudian ke-10, Saudara GIL, pegawai DJBC. Yang ke-11, Saudara ANT, selaku saudara dari Saudara ORL. 12, SLS, pegawai DJBC. 13, BY, pegawai DJBC. 14, CM, pegawai DJBC. 15, AND dari PTBR. 16, Saudara YHN dari PTBR. Dan 17, Saudara DD dari PTBR. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RJL, ORL, dan PTBR, serta lokasi lainnya. Ini karena ini ada beberapa lokasi ya, safe house gitu ya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini dengan total 40,5 miliar. Dengan rincian sebagai berikut, uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah 1,89 miliar, uang tunai dalam bentuk dolar Amerika sebanyak 182.900 US dollar, kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sejumlah 1,48 juta Sing dollar, uang tunai dalam bentuk yen Jepang sejumlah 550.000 yen Jepang, kemudian logam mulia seberat 2,5 kilo atau setara dengan 7,4 miliar. Kemudian logam mulia seberat 2,8 kilogram atau setara 8,3 miliar. Kenapa ini dipisah? Karena ini ada dari dua tempat gitu ya. Ya, kalau ditotalkan berarti 5,3 kilo. Ya, seperti itu. Dan terakhir 1 jam tangan mewah senilai 138 juta rupiah. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut, bahwa pada bulan Oktober 2025 terjadi permufakatan jahat antara ORL, SIS, dan para pihak lainnya dengan JF, AND, dan DK untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia. Jadi yang ada permufakatannya itu di jalurnya. Jadi di Bea Cukai itu ada 2 jalur. Ada jalur merah, kemudian ada jalur hijau. Nanti itu yang permufakatkan di antara mereka. Nih, jadi antara tadi perusahaan BR, pihak perusahaan BR dengan pihak oknum dari DJBC. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan telah ditetapkan 2 kategori jalur dalam pelayanan dan pengawasan barang-barang impor untuk menentukan tingkat pemeriksaan sebelum dikeluarkan dari kawasan kepabeanan. Jadi sebelum masuk ke negara kita, dijual secara bebas atau disebarkan secara bebas, nah masuk dulu melalui pengawasan itu di kepabeanan. Ya, ini jalur hijau yang merupakan jalur pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik barang. Jadi kalau dinyatakan ini misalkan masuk jalur hijau, ya sudah nggak diperiksa gitu, seperti itu. Ini yang karena memang mungkin bukan barang-barang berbahaya dan lain-lainnya ya. Kemudian yang jalur merah yaitu dengan pemeriksaan fisik barang. Jadi perbedaan 2 jalur tersebut. Selanjutnya FLR menerima perintah dari ORL untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%. Ini di set up-nya di jalur merah ini kan nanti masuk ke alat pemindai ya. Pemindai gitu ya, atau mesin pemeriksa barang masuk. Nah, X-ray ya seperti itu. Nah, ini udah di setting gitu ya di 70%.
Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan. Jadi ada beda direktorat nih. Tadi ada penindakan dan penyidikan, ini kalau yang mengurusi masalah nanti lewat jalur gitu ya, seperti itu. Peralatannya itu di Direktorat IKC, Informasi Kepabeanan dan Cukai. Untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting atau alat pemindai atau mesin pemeriksa barang. Seperti itu. Jadi tidak 100%, tadi hanya 70% saja. Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PTBR diduga tidak melalui pemeriksaan fisik, sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea dan Cukai. Bisa dibayangkan rekan-rekan bahwa dengan adanya permufakatan jihad di antara mereka, barang-barang yang masuk ke kita itu tidak melalui pengecekan, sehingga ini tentu akan merugikan perekonomian kita ya, karena UMKM dan lain-lain kan, yang seharusnya barang-barang itu tidak boleh masuk, ya misalkan barang-barang yang KW dan lain-lain, ternyata ini masuk, mengganggu pasar nasional seperti itu. Setelah terjadi pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PTBR pada oknum di DJBC dalam periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 di sejumlah lokasi. Ini yang baru tercapture sama kita ya dalam tempo 1 kali 24 jam ini, dan informasi yang ada dari Desember 2025 sampai dengan Februari, berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih bayangkan, ini baru 3 bulan aja, nah tadi kan jumlahnya udah sekian ya, apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang, seperti itu. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan penerimaan lainnya, gratifikasi, karena ini nanti dari jumlahnya yang jatah per bulan, setelah dihitung itu ada kelebihan, makanya di sini ada kita masukkan pasal gratifikasi ya. Di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, serta menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Jadi tadi dari 17 orang yang dibawa ke sini untuk dimintai keterangan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, permintaan keterangannya, itu setelah melalui proses ekspos, baik pada tingkat kedeputian maupun ekspos pada tingkat pimpinan, gitu ya. Ini dengan memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC-nya. Kemudian dari pihak PTBR-nya, dari swastanya, Saudara JF selaku pemilik PTBR, kemudian Saudara AND selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR, dan Saudara DK selaku Manajer Operasional PTBR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi? Kan gitu kan? Ya, satu lagi pada saat kita akan, teman-teman di lapangan akan melakukan penangkap tangan, itu Saudara JF melarikan diri. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya menghimbau, ya, kami dari KPK menghimbau kepada Saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya, segera untuk menyerahkan diri ya pada yang bersangkutan. Kemudian terhadap JF nih di sini kita juga sudah mengajukan ya surat
pencekalan untuk luar negeri dan lain-lainnya. Kemudian juga kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk yang bersangkutan, dan kalau sampai ini nanti juga tentunya kita akan terbitkan juga daftar pencarian orang terhadap yang bersangkutan. Atas perbuatan terhadap saudara RZL, SIS, dan ORL selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil dan huruf B kecil Undang-Undang 31 tahun 99 Yunto pasal Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan pasal 605 ayat 2 dan pasal 606 ayat 2 Yunto pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Jadi ini ada penyertaan ya, pasal 20 dan 21. Sementara saudara JF, AND, dan DK selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 605 ayat 1A dan B dan 606 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Selain itu terhadap saudara RZL dan saudara SIS dan saudara ORL, ini dari DJBP ya, DJBC, disangkakan melanggar pasal 12 huruf B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 Yunto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Yunto pasal 20 Yunto pasal 21 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Ini pasal gratifikasi. Kami juga ingin menyampaikan bahwa Bea Cukai merupakan garda terdepan dari negara sebagai palang pintu atau pintu masuk ya untuk mengawasi arus barang lintas batas dalam melindungi kepentingan nasional tentunya. Ketika banyak barang-barang yang masuk yang tidak seharusnya masuk dan itu akan mengganggu UMKM dan perekonomian negara, maka sangat disayangkan jika hal tersebut terjadi. Dan tentunya untuk memastikan penerimaan negara dari sektor kepabeanan sesuai dengan ketentuan. Memasukkan barang impor tidak sesuai prosedur dan ketentuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepentingan negara dan ekonomi masyarakat karena secara langsung berdampak pada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara. Peredaran barang impor yang tidak sah juga bertentangan dengan visi dan misi Bapak Presiden yang menempatkan penguatan ekonomi rakyat sebagai prioritas khususnya melalui perlindungan dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Tindakan tersebut sekaligus melemahkan daya saing produk dalam negeri, mengancam keberlangsungan usaha masyarakat, serta menghambat upaya negara dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, penindakan yang dilakukan oleh KPK ini merupakan bagian dari upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan berpihak pada ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan tertangkap tangan ini, tentunya yang memberikan informasi maupun memberikan bantuan pengamanan selama melaksanakan kegiatan pada Polda Metro Jaya, kemudian juga kepada Satbrimob dari Polda Metro Jaya dan pihak-pihak lainnya yang memberikan bantuan pada saat pelaksanaan kegiatan, dan tentunya kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kami. Selain dari penindakan yang kami lakukan, tentunya ke depan kami akan melakukan upaya pencegahan melalui kedeputian pencegahan dan juga tentunya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang masalah ini melalui kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat. Setelah apabila dari masyarakat ada yang menginginkan koordinasi, kemudian komunikasi dan yang lainnya, kedeputian koordinasi dan supervisi siap sedia untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan juga masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkara dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan importasi barang di Ditjen Bea Cukai, di mana KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu saudara RZL, SIS, ORL, JF,
AND, dan juga saudara DK. Baik teman-teman, sebelum kita berlanjut pada sesi tanya jawab, kita akan menunjukkan barang bukti dalam peristiwa tertangkap tangan ini. Barang bukti yang ditunjukkan yaitu berupa uang tunai dalam pecahan rupiah senilai 1,89 miliar, kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Amerika sejumlah 182.900, kemudian dolar Singapura senilai 1,48 juta Singapura dolar, dan juga dalam mata uang yen Jepang senilai 550.000. Selain itu juga logam mulia dengan total berat 5,3 kg atau setara dengan nilai 15,7 miliar. Kemudian 1 jam tangan mewah senilai 138 juta, sehingga total dari barang bukti yang kita tunjukkan ini senilai sekitar 40,5 miliar. Cukup teman-teman? Cukup baik, terima kasih. Baik teman-teman, jadi barang bukti yang kita tampilkan ini diamankan dari kediaman RZL, ORL, PT BR
dan juga beberapa lokasi lainnya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi, diantaranya adalah safe house. Di sini kami juga akan menunjukkan beberapa gambar kegiatan tim saat melakukan pengamanan di beberapa lokasi safe house. Punya. Ini safe house berlokasi di apartemen GRV, Tower SF. Berikutnya, ini masih di apartemen yang sama untuk tower yang berbeda di Tower SF. Dan ini yang ketiga di Tower ABR. Ini saat tim mengamankan para pihak dan juga barang bukti. Cukup, teman-teman? Baik, terima kasih. Terhalang korden. Udah ini tadi. Oh, yang ditutup mukanya. Baik, teman-teman. Tadi di sesi perkara restitusi pajak kita belum membuka sesi tanya jawab. Silakan jika masih ada teman-teman yang ingin mendalami, kami buka di sesi pertama. Jika tidak ada, kita langsung beralih ke sesi kedua. Pajak? Pajak? Kosong? Oke. Baik, kita ke sesi kedua. Terkait perkara pengaturan importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai. Belakang, dari tadi sudah angkat tangan soalnya. Mas Mario, Mas Sejak sesi pertama udah. Rehan. Silakan, Mas Mario. Ya, terima kasih. Ini saya agak cukup menarik kasus yang ini, ya karena pertama, karena perusahaan yang pelaku penyuapnya ini cukup terkenal dan dianggap memonopoli soal impor. Nah, kebetulan yang di case ini terkait impor barang campuran, dalamnya isinya laptop, ada beruntung bisa dapat handphone atau pecah-pecahan barang lain. Nah, tadi yang menarik dari paparan Pak Deputi tadi, yaitu terkait soal mengkondisikan jalur hijau, jalur merah. Nah, PT ini diduga kuat mempunyai basis di Tanjung Perak. Bahkan dia memiliki jalur hijau sendiri. Dan artinya bahwa dia sudah lama membangun jejaring ini di Bea dan Cukai. Jadi lolos semua dari pengawasan model apa lolos. Baik itu barang halal maupun barang haram. Bahkan perusahaan ini, bahkan pemiliknya dikenal sebagai peternak pita cukai. Dia bisa melabeli barang yang dia punya dengan pita cukai yang dia buat sendiri. Bukan itu saja, tapi pita itu dia jual. Per rim itu ratusan juta. Jadi siapa saja yang punya produk
ilegal bisa pesan sama dia pita cukainya. Apakah KPK sudah sampai pada penelusuran perusahaan ini melakukan begitu dahsyatnya mafia kepabean? Ini udah mafia jatuhnya. Artinya bukan hanya berbicara soal bagaimana dia meloloskan barang impor, tapi mereka sudah mengatur. Kebayang tidak kalau dia bikin pita cukai 5 juta lembar atau 5 juta rim, berapa kerugian negara, berapa keuntungan dia? Itu baru satu produk, yaitu cukai, pita cukai yang dia buat. Dia di sini saya ingin memaparkan begitu dahsyatnya kerugian negara di sektor ekonomi melalui sektor kepabean ini. Yang saya sebut baru hanya satu wilayah, yaitu Tanjung Perak. Artinya bahwa KPK sudah harusnya satu paket gitu loh. Ini kasus ini kena, langsung ketahuan nih. SWOT-nya jelas. Bea cukai ini, bea cukai ini, bea cukai ini merupakan jejaring dari perusahaan ini. Ya karena kalau setahu saya hampir seluruh di Jawa Timur itu pesan pita cukai dari mereka. Mau itu rokok yang nggak ada labelnya, mau minuman produksi rumahan, mau minuman keras, mau minuman encer dan keras, semuanya pesan pita cukai dari produk PTBR ini. Dahsyat. Apakah KPK sudah sampai pada titik pengembangan ke arah sana? Dan saya yakin ini tidak hanya di level direktur. Itu sudah bisa dipastikan. Karena yang beredar dari cara bermain perusahaan ini udah tante-tante, tetean gitu loh. Udah level triliunan. Nah kemudian ada yang menarik sedikit lagi Pak Deputi. Ketika yang ditangkap berkaitan soal pejabat atau ASN dari Kementerian Keuangan, sebelumnya Jakarta Utara, tadi Banjarmasin, kali ini BC Direktorat P2, selalu disertai dengan barang bukti emas. Apakah memang ada kesepakatan di tingkat APH atau PNS Kementerian Keuangan, kalau nyuap gua harus pakai emas? Ini modus loh, udah sama loh semua. Apakah KPK sudah sampai pada kemarin Yakut sekian gram, ini 3 kilo, nah ini ada lagi nih yang nilainya udah lebih mewah lagi. Apakah KPK sudah mengetahui bahwa model suap ini agar tidak tercium OJK atau PPATK menggunakan emas cara nyuap dari orang-orang Kementerian Keuangan? Kemudian apakah KPK bertekad untuk memantau pergerakan emas sebagai daya tukar untuk menyuap? Ini karena ini modus baru, lagi tren. Harga emas emang lagi naik. Kecuali emas Jawa ya. Ya mungkin ini udah menjadi tren. Kira-kira KPK apakah tertarik untuk membuat tim memonitor terkait emas ini? Karena kalau PPATK kan gampang, tinggal monitor money changer, kedetek nih yang nuker duit banyak nih, ya kan? Tapi kalau di toko emas di Senen, inang-inang Senen nggak kedetek Pak. Apakah KPK akan membuat tim berkaitan untuk bergeraknya monitor hal-hal kayak gitu ya? Saya juga sempat memaparkan bagaimana cara modus-modus baru yang lagi kekinian gitu. Paling 2 itu aja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Mario, banyak informasi baru nih. Silakan Mas Rehan. Baik, selamat malam Pak Asep, Mas Budi. Saya Rehan dari Tempo. Izin Pak, mau menanyakan beberapa hal ini soal bea cukai juga. Pertama, saya mau nanyain soal ini kan di konstruksi perkara ini kan ada nama Bayu, BY. Nah, ini kira-kira kenapa ya Pak nggak dijadiin tersangka? Itu satu. Terus yang kedua, kalau nggak salah ini kan Bayu ini akan ada bukti
gitu uang yang disita gitu, baik dari Bayu maupun dari stafnya itu Salisa SLS kalau di konstruksi perkaranya itu. Terus yang kedua, apakah itu benar uangnya itu rencananya akan dibagi-bagi? Kalau nggak salah tadi di foto itu ada amplop warna coklat itu apa benar gitu uang itu ada bagian untuk kabak umum di DCPC, terus yang kemudian ada bagian juga ke Kasubdit Humas DCPC itu. Terus yang ketiga, apakah ini juga ada peruntukan gitu untuk Kasubdit penindakan gitu Pak, terus sama Kasubdit Patla DCPC. Nah itu, terus yang kemudian saya mau nanyain juga ini soal peran Rizal RJL. Ini kan kalau nggak salah KPK kan sempat geledah itu kantornya RJL ini P2 gitu, soal kasus Rita Widyasari waktu itu TPPU. Nah, apa benar gitu waktu itu KPK itu mengincar RJL sebenarnya karena mendapat informasi bahwa RJL ini sama rombongannya saat itu baru balik gitu dari Surabaya. Terus informasinya juga katanya membawa duit dolar dari para pengusaha rokok terkait cukai. Nah itu satu. Terus yang kemudian itu apa benar ketika itu pergerakan dari KPK waktu itu bocor gitu sehingga uang yang dibawa dari Surabaya itu ditaruh mobil lalu dibawa kabur gitu, dibawa pergi. Apakah sampai saat ini itu KPK juga mengembangkan ke arah sana gitu Pak? Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Rehan. Cross ya, tadi kaitannya juga dengan perkara TPPU Rita di Kaltim. Kita bergeser ke sisi depan, Mbak Satya, monggo. Malam Pak Asep, Mas Budi. Izin mau tanya Pak, itu yang ini kan disebutnya ada sejumlah, ini kan kasusnya udah lama pemberian uangnya dari Desember sampai Februari, maksudnya agak lama gitu. Nah pertanyaannya, ini ada nggak sih oknum lain di DJBC yang juga menerima gitu, karena disebutnya ada setoran rutin gitu setiap bulan sebagai jatah. Maksudnya apakah ini berhentinya di Rizal doang atau gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan Pak Asep nyebutin terima kasih pada PMJ dan Brimob. Pertanyaannya, apakah dalam proses tangkap tangan kemarin itu ada pihak-pihak yang coba merintangi penangkapan gitu Pak, pengamanan yang terjadi di lapangan gitu. Makasih, itu aja Pak. Baik, terima kasih Mbak Satya. Kita tiga dulu, Mas Mario, Mas Rehan dan juga Mbak Satya. Mas Mario terkait dengan apakah KPK juga mendalami terkait dengan BR ini yang diduga juga bermain ya di cukai. Jadi tidak hanya soal bea masuk, kemudian juga pola suap menggunakan emas. Tadi juga Mas Rehan ya mendalami soal amplop-amplop pembagiannya kemana saja. Peran BY dan juga SLS yang juga diamankan barang bukti dari kedua tersebut. Dan Mbak Satya tadi ada 2 poin terkait dengan peran atau penerima jatah atau uang bulanan, apakah ada dari pihak lain dan juga apakah ada upaya perintangan dalam proses atau peristiwa tertangkap tangan ini. Monggo Pak Deputi. Baik, terima kasih Mas Jubir, terima kasih Mas Mario, Mas Rehan dan Mbak Tasya. Pertama ke Mas Mario. Terima kasih atas informasinya, karena selain dari pertanyaan, Mas Mario juga memberikan informasi terkait atau pengayaan terkait dengan beberapa hal yang dilakukan oleh PT BR ini. Ya, sehingga tentunya ini menjadi bahan bagi kami untuk memperdalam nanti apakah apa yang disampaikan oleh Mas Mario ini di lapangan atau pada kenyataannya nanti bisa kita gali ya dari informasi tersebut terkait dengan masalah cukai dan lain-lain gitu ya, karena memang untuk saat ini masih terkait dengan tadi pengaturan jalur ya, pengaturan jalur. Jadi memang kalau ada informasi yang
terkait hal lain dalam hal ini seperti cukai atau hal-hal lainnya yang terkait dengan masalah DJBC ini, kami sangat terbuka dan akan kami tindak lanjuti. Nah, dua pertanyaan dari Mas Mario. Yang pertama, apakah KPK sudah sampai kepada pendalaman terkait dengan masalah pita cukai ini, bukan hanya sekedar pengaturan jalur gitu ya. Ada jalur hijau, jalur merah seperti itu. Nah, saat ini kita masih mendalami terkait dengan pengurusan atau pengaturan jalur ini. Artinya yang kita peroleh baik tadi bukti-bukti yang ditunjukkan kepada rekan-rekan maupun beberapa orang, ada 17 yang kita datangkan ke sini untuk diminta keterangan, itu saat ini sedang memperdalam terkait hubungannya dengan barang bukti yang ada, kaitannya kemudian dengan meeting of mind-nya. Karena ini kan konsepnya atau konstruksi perkaranya menggunakan pasal-pasal penyuapan. Artinya ada pemberi, ada penerima, ada sesuatu yang dikompromikan gitu ya. Atau meeting of mind-nya, ada pertemuan keinginannya. Keinginan dari pihak swasta, dari PT BR ini ingin supaya barang-barang ya yang di bawah naungannya gitu, yang masuk dari luar negeri itu tidak dilakukan pengecekan seperti itu, jadi bisa dengan mudah, dengan lancar melewati pemeriksaan di bea cukai ini. Tentunya berkomplot atau kemudian dengan para oknum yang ada di Dirjen Bea Cukai ini, nah, melakukan hal-hal yang melanggar aturan atau melanggar hukum. Nah, yang kemudian dari pihak dari para oknum ini di DJBC ini, mereka menginginkan sesuatu. Nah, meminta sesuatu imbalan atas apa yang mereka lakukan. Pengaturan-pengaturan tadi kan ada setting alat dan lain-lain ya, sehingga barang-barang tersebut, barang-barang yang milik PT BRI ini bisa lolos. Jadi itu yang sedang kita dalami. Supaya apa? Supaya kita fokus dulu untuk pembuktian. Kita buktikan dulu untuk perkara yang pokoknya yang saat ini sedang kita tangani. Nah, namun demikian tentunya kami tidak akan berhenti hanya pada pengaturan jalur ini. Ini adalah pintu masuk bagi kami karena seperti tadi disampaikan oleh Mas Mario, banyak informasi terkait dengan perkeliruan-perkeliruan yang ada atau dilakukan oleh para oknum, termasuk dengan tadi pembuatan cukai, pengedaran cukai, dan itu tentunya sangat merugikan perekonomian negara karena salah satu dari pendapatan negara itu berasal dari cukai tersebut ya, atau pajak, dan pajak yang tentunya nanti itu akan dikumpulkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan akan membiayai program-program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian tren yang disampaikan oleh Mas Mario memang benar, apalagi sekarang tren harga emas yang dalam beberapa bulan terakhir ini terus meninggi ya, menanjak gitu ya. Walaupun di minggu kemarin setelah hampir mencapai 3 juta sekian per gram gitu ya, kemudian turun lagi ke angka sekitar 2,9 sekian ya. Karena walaupun diramalkan akan nyampe di 5 juta per gram, dan tentunya ini menjadikan daya tarik bagi orang-orang atau pihak-pihak yang akan atau yang memiliki kepentingan dengan barang yang kecil tapi nilainya besar gitu ya. Kan jadi barang yang digunakan untuk memberikan suap ya, itu biasanya adalah barang-barang yang ringkas, barang-barang yang kecil tetapi memiliki nilai besar. Pun ya yang legal, artinya yang legal ya, seperti itu. Tapi bisa saja gitu kan, pemberian itu bisa saja dengan barang-barang yang ilegal juga seperti itu. Nah, seperti misalkan uang, mata uang tentunya akan
juga dipilih mata uang yang memiliki nilai tukar yang tinggi. Seperti itu. Satu lembar misalkan mata uang asing itu berharga sekian puluh juta ya, gitu kan. Atau berapa puluh juta gitu, berapa belas juta seperti itu, sehingga memudahkan bagi mereka untuk menggunakannya. Membawanya mudah, ringkas, diberikannya tidak berat. Begitupun juga dengan emas. Memang betul trennya seperti itu ya, tentunya dengan beberapa kali kita melakukan mendapatkan barang bukti pada saat tertangkap tangan ini berupa emas, ya kita juga jadi aware gitu ya, seperti itu. Walaupun ada hal-hal lain seperti cryptocurrency dan yang lainnya, juga teman-teman di penyidikan di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi juga sudah mulai melihat hal itu. Demikian kira-kira Mas Mario. Pergerakan kita khusus kalau untuk emasnya sendiri ya, kita melihat bahwa itu menjadi salah satu komoditas yang memang digunakan. Tapi untuk pembentukan timnya sendiri, pemantauan itu kan akan mudah kita melihat pergerakan harga emasnya gitu ya, seperti itu. Kita lebih fokus untuk saat ini, apalagi secara sumber daya manusia khususnya di dalam Kedeputian Penindakan ini masih kekurangan kita untuk penanganan beberapa perkara. Kita lebih fokus kepada penanganan perkara tindak pidana korupsinya. Kami bisa bekerja sama dengan stakeholder lain dalam hal ini, bisa melalui Antam dan yang lainnya gitu ya, seperti itu, untuk memantau pergerakan harga emas dan yang lain-lainnya. Ketika kita membutuhkan informasi itu, kita bisa meminta atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait. Mas Raihan, Saudara BY mengapa tidak dijadikan tersangka? Itu seperti itu. Jadi seperti tadi disampaikan dalam pemaparan bahwa menjadikan tersangka itu terkait dengan kecukupan alat bukti gitu ya. Kecukupan alat bukti, kemudian juga terkait dengan fakta-fakta perbuatan. Jadi fakta-fakta perbuatan maupun bukti-bukti yang ada belum mencukup ya, belum cukup untuk menaikkan seorang itu menjadi tersangka, dalam ini Saudara BY. Tapi tentunya dalam perjalanannya nanti, seperti tadi juga disampaikan Mas Mario, kemungkinan kalau kita menemukan atau kalau kami penyidik menemukan tindak pidana korupsi yang lain atau fakta-fakta perbuatan yang lain atau terpenuhinya unsur-unsur tadi ya, terpenuhinya bukti ya, kecukupan alat bukti, maka akan ditetapkan kembali orang-orang tersebut atau pihak-pihak tersebut menjadi tersangka. Kemudian apakah benar akan dibagi-bagi? Iya. Akan dibagi-bagi itu iya benar. Karena memang juga sudah ada di amplop-amplop gitu ya, berapa amplop. Tetapi untuk kepada siapanya, ya kita sedang dalami ya. Sedang kita dalami, karena yang kita temukan itu banyak sekali gitu amplop ya. Tapi belum ada kepada siapanya gitu, amplop itu tersebut. Mungkin orangnya sudah tahu gitu. Dan ada kode-kode yang kami juga sedang dalami dari kode-kode itu. Seperti itu. Kemudian apakah ada untuk Kasubdit dan lain-lain ya, tadi sudah disampaikan ya, sekaligus dijawab. Jadi kita juga mendalami karena amplopnya itu banyak gitu. Ini untuk siapa saja. Jadi kita tidak hanya misalkan di bagian penindakannya saja, tetapi kita juga ke bagian-bagian yang lainnya. Kemudian peran RZL ya sempat melakukan penggeledahan ya di perkaranya RW. Sejauh ini ya secara terpisah gitu ya, secara terpisah itu belum ada kaitannya. Kalau secara terpisah itu kami selama 1x24 jam ini belum menemukan keterkaitan antara perkaranya TPPU-nya RW dengan perkaranya saat ini. Tetapi balik lagi tidak menutup kemungkinan, jadi ditunggu saja. Yang selanjutnya adalah, nah ini pergerakan di Surabaya dan lain-lain ya. Nah itu juga
nanti sedang kita dalami. Kemudian Mbak Tasya, apakah ada oknum di DJBC yang oknum lain ya, yang lebih tinggi? Nah, ditunggu saja, kita nanti akan sedang dalami kepada siapa uang-uang tersebut, karena memang kalau dilihat dari nilainya kan fantastis gitu ya. Nilai emasnya sendiri 5,3 kilo, jumlah uang asingnya gitu, mata uang asingnya juga besar gitu, sampai ada yang 1, sekian juta Singapura dollar gitu ya, seperti itu. Nah, itu tentunya kami juga sama memiliki pemikiran ya, seperti rekan-rekan sekalian, bahwa apakah hanya berhenti di situ gitu, setingkat itu, uang sebanyak itu kan gitu. Melihat amplop-amplop yang banyak, kepada siapa amplop ini akan didistribusikan kan gitu ya, Mas Rehan. Jadi itu sedang kita dalami, karena kita memang memiliki waktu yang saat ini 1 kali 24 jam harus menentukan orang-orang tersebut statusnya, apakah dia dengan kecukupan alat bukti lalu jadi tersangka atau tidak cukup, lalu kita karena tidak cukup kita kembalikan. Yang selanjutnya, apakah dalam proses kemarin ada pihak-pihak yang merintangi? Sejauh ini tidak ada, aman-aman saja, kita melaksanakan tugas berjalan dengan baik. Adapun tadi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak, tentunya itu dalam rangka kenyamanan gitu ya, pada para pihak, yang pihak baik yang pihak kami penyidik, kemudian juga rekan-rekan yang ada di sana. Karena untuk tentunya kepolisian adalah aparatur pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pengamanan. Jadi untuk keamanan supaya juga berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar pelaksanaannya, kami dibantu oleh pihak kepolisian, dalam hal ini oleh Polda Metro Jaya, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Demikian mungkin Mbak Tasya.